Nah, sekarang kita lihat seberapa pengaruhnya sih power terhadap motor kita saat kita menggunakan knalpot WRX ini. Sekarang kita waktunya ngetes antara knalpot standar, knalpot yang low sama yang medium ya. Ini dampak terhadap performance gimana? Metode yang akan kita gunakan adalah pengukuran kecepatan waktu dari 0 sampai 60 km per jam, lalu 0 ke 100. Alat yang kita akan gunakan adalah Race Logic. Nah, namun ada sebuah catatan di mana catatan dan kecepatan dari speedometer dan Race Logic itu berbeda. Karena pada dasarnya speedometer yang ada di motor itu disebut bener enggak, karena ada deviasi. Jadi sebagai catatan aja, jadi bukan 0 sampai 60 speedometer ya, cuman by Race Logic. Yang pertama kita coba adalah yang medium. Dari situ kita akan bongkar, kita ganti dengan yang low noise. Nah, dari situ baru kita coba pakai yang standar. Jadi dari ketiga itu kita bisa lihat perbedaan dari kecepatannya seperti apa, yang bisa menjadi pertimbangan untuk teman-teman memilih kira-kira muffler mana yang cocok untuk teman-teman. Saat mencoba knalpot WRX yang medium ini, terasa tarikan bawahnya jauh lebih ringan dibandingkan yang standar. Selain dari itu, yang saya rasakan saat di atas motor, di mana atasannya lebih narik. Namun saat saya mencoba dengan yang versi low, bawahnya tetap galak. Namun di atasnya agak berkurang. Dan lalu saat menggunakan knalpot standar, hasilnya ya standar-standar biasa-biasa aja. Jadi kalau secara feeling, yang saya rasakan dengan mengganti knalpot WRX ini ada perubahannya. Cuman tadi kita menggunakan yang namanya Race Logic. Jadi perasaan saya ini apakah sesuai dengan datanya atau enggak. Nah, kita lihat dari data bahwa di saat kita pertama tadi kita menggunakan knalpot yang versi medium, itu data dari 0 sampai 60 itu kita mendapatkan 4,5 detik. Saat diganti dengan yang low, yang tidak terlalu berisik, ini hasilnya sama 4,5 detik. Tapi yang paling drastis yaitu di standar hanya 4,9 detik. Jadi memang ada benar perbedaan di power, di speed gitu ya. Lebih cepat akselerasinya saat kita menggunakan yang WRX dibandingkan yang standaran. Nah, tapi poin yang penting ini adalah kecepatan 0 sampai 100 km per jamnya. Dimana yang menang paling utama adalah yang medium dengan waktu 11,1 detik. Sedangkan yang low itu kita mendapatkan 11,6. Ini ada perbedaan setengah detik. Kalau balap setengah detik itu dahsyat. Nah, tapi bagaimana hasilnya dengan yang standar? Ternyata yang standar 0 sampai 100-nya itu di 12,6 detik. Jadi kalau kita bandingkan dengan yang low saja itu udah ada perbedaan 1 detik. 1 detik itu di race jauh. Jadi pada dasarnya saya bilang untuk knalpot WRX ini bukan hanya sekedar gimmick saja apa yang saya rasakan. Karena yang sebelum-sebelumnya saya pernah bahas bahwa emang enak secara feel, tapi secara data pun ternyata memang ada perbedaan yang signifikan. Tapi seperti di awal saya bilang tadi, di saat kita namanya ganti muffler atau knalpot, itu tetap harus ada penyesuaian. Penyesuaiannya apa? Biasanya di sektor CVT. Entah apakah roller jadi peringan, apakah diperberat, ataupun yang namanya CVT spring itu diganti. Disesuaikan dengan karakter motornya. Memang kita bisa nyeting dengan feelingnya kita, karena kalau kita biasa pegang motor, kita tahu kurangnya seperti apa. Tapi harusnya by data. By data itu adalah ya naik ke dyno.